Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Berjumpa kembali dalam podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Menyiarkan langsung dari YouTube podcast Kanwil DJP Bali bersama saya, Ketut Kambiawan. Saya adalah seorang fungsional Kunyul di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat nih terkait dengan perpajakan tentunya, maka kami hadir di sini. Dan hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya kedatangan seorang narasumber yang spektakuler. Beliau adalah I Gusti Anom Nugraha Dananjaya, seorang penyuluh di KPP Pratama Gianyar. Please welcome Bli Anom. Halo Bli Kembi, halo semeton pajak, izinkan saya ikut bergabung ya. Terima kasih Bli Anom sudah hadir dalam podcast kita hari ini di sela-sela kesibukannya yang begitu luar biasa ya. Bagaimana kabarnya Bli Anom? Sehatkah hari ini? Sehat, kemudian mental juga aman. Cuma kantong dikit yang nggak begitu aman karena market lagi merah loh. Wah, kok bisa seperti itu? Karena setahu saya belakangan ini ya sekarang tuh market kayaknya lagi baik-baik aja tuh Mi. Iya sih, kalau kita nonton berita itu kita tahu bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia lagi bagus nih. Kemudian juga dari pertumbuhan pajak juga bagus, lagi naik gitu meningkat. Cuma kalau kita lihat dari perekonomian luar negeri itu lagi digoncang sama isu inflasi yang tinggi. Kemudian juga Fed ingin menaikkan suku bunga, perang juga belum usai. Hal-hal seperti ini yang mempengaruhi ke harga minyak serta harga kripto jadi labil. Kemarin Bitcoin anjlok banget loh. Waduh, sorry to hear that Bli Anom. Ya, semoga saja ekonomi kita ya di nasional atau bahkan internasional segera membaik lagi. Ya seperti roda lah Bli, kadang di atas, kadang di bawah. Ya kadang untung, ya kadang rugi. Ya begitulah hidup. Ya, tadi saya tertarik dengan Bli Anom sempat berucap bahwa ada cryptocurrency ya. Saya pengen tahu lebih dalam nih terkait dengan cryptocurrency. Terus terkait dengan hubungan perpajakan ya. Gimana sih perpajakan atas cryptocurrency itu? Terus ya seperti itu, bagaimana sih cara kita melaporkan? Kalau kita misalnya punya aset kripto nih, gimana cara kita melaporkannya dalam SPT tahunan? Oke, wajar sih. Jadi kalau kita bahas tentang cryptocurrency, buru-buru pajaknya gitu. Untuk mengenal cryptocurrency itu apa sendiri masih banyak yang belum begitu paham. Tapi itulah kerennya dari pemerintahan kita. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menerbitkan aturan PMK nomor 68 tahun 2022 tentang pengenaan pajak berupa PPh dan PPN atas transaksi kripto tersebut. Tapi melalui PPMSE ya, dan itu sudah berlaku sejak 1 Mei 2022. Oke, 1 Mei 2022 semeton pajak ternyata udah ada dan sudah berlaku, udah 2 bulan berarti ya? Betul. Nah, bagaimana mekanisme perpajakan atas aset kripto tersebut? Apakah sama seperti apa ya, saham gitu misalnya, atau yang lainnya? Ya mirip-mirip sih dengan saham. Nah bedanya seperti ini nih, kita kan melakukan transaksi melalui PPMSE yang ada bentuknya exchanger ataupun e-wallet. Kemudian dari kita transaksi tersebut, itu nanti akan dipotong PPh dan PPN. Nah, pemotongan tersebut itu berlaku untuk exchanger baik dalam negeri maupun luar negeri, asalkan yang melakukan transaksi adalah warga negara yang berada di Indonesia. Oh, menarik ya. Tadi saya terbersit ada kata exchanger dan e-wallet. Saya pengen tahu sebenarnya exchanger atau e-wallet itu apakah apps atau aplikasi untuk jual beli aset kripto kah? Iya, jadi exchanger itu ada berupa aplikasinya. Dia bisa melalui website, tapi kalau saya sih biasanya langsung download aja di Play Store sih ada dia. Nah, melalui dari istilahnya dari aplikasi tersebut, nanti ketika kita transaksi langsung terpungut 2 jenis pajak. PPh dan PPN ini otomatis dia langsung ketika kita lakukan transaksi dipotong. Oh, semeton ternyata dikenai 2 objek pajak ya, Iya. PPh dan PPN. Karena setahu saya juga pernah baca-baca tentang saham. Saham itu hanya kena PPh aja, tidak kena PPN gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya ini yang agak merugikan juga bagi saya sebagai pelaku transaksi karena saham itu kan hanya dikenakan PPh. Saham di Indonesia itu dianggap sebagai currency dan diatur oleh OJK. Sedangkan bagi negara kita, kripto itu dianggap sebagai komoditas, sehingga dapat dikenakan PPN atas transaksinya, terutama dianggap sebagai intangible asset,
seperti itu. Oh, paham. Jadi saya paham sekarang bahwa ternyata kripto itu kena PPN, menjadi objek PPN karena bukan aset Bukan keuangan currency, gitu ya. ya. Nah, Mas Semeton pajak sekarang pasti akan beralih. Aduh, setelah tahu bahwa kripto itu kena PPN dan PPh, berapa sih tarif yang akan dikenakan kalau kita transaksi aset kripto? Nah, jadi tarifnya itu adalah untuk PPN dipungut 0,11%, sedangkan untuk PPh dipungut sebesar 0,1%. Nah, tapi itu adalah apabila kita transaksi dengan exchanger atau e-wallet yang terafiliasi atau terdaftar pada Bapepti. Sedangkan apabila kita transaksi di luar itu, maka dikenakan PPh dan PPN lebih tinggi. Nah, untuk PPh masih dia jadi 0,2% dikali 2, sedangkan kalau untuk PPN juga 0,22%. Jadi lebih tinggi 2 kali lipat. Wah, 2 kali lipat ya? Iya. Kok bisa lebih mahal seperti itu, Beliano? Jadi tujuannya pertama adalah mendorong secara tidak langsung agar masyarakat bertransaksi dengan exchanger atau e-wallet yang terdaftar. Yang kedua, ya untuk mengamankan para konsumen agar tidak tertipu dengan aplikasi yang bodong. Setuju, benar juga ya. Bukannya harapannya pengen cuan gitu ya, berluber-luber, Iya. malah boncos karena ketipu dengan aplikasi yang abal-abal seperti itu. Nah itu, seiring dengan kemajuan zaman, penipunya juga makin lebih maju gitu. Nah, kita berusaha menghindari ini karena yang menjadi korban itu jumlahnya udah banyak dan nilainya sampai triliunan. Waduh, ngeri banget ya sampai triliunan seperti itu ya. Ya untung saja petugas kita sudah terus membongkar ya dan menggali masalah-masalah seperti itu. Ya kita terima kasih kepada petugas di pemerintahan kita sudah mulai mendeteksi kemudian menindak aplikasi yang abal-abal seperti itu. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang gali nih, tadi kan saya hanya menjelaskan mengenai pengenaan PPh dan PPN untuk orang yang melakukan transaksi. Nah, PPh dan PPN ini juga sebenarnya di aturan PMK 68 dia juga mengatur untuk orang-orang yang melakukan mining. Miners gitu berarti ya? Betul. Karena setahu saya mining atau menambang itu kan paling seputaran emas ya Semeton ya, atau batu bara gitu. Ternyata aset kripto juga bisa ditambang, bagaimana cara nambangnya itu? Nah, tambang di sini atau miners ini bukan berarti arti secara harafiah kita melakukan kegiatan fisik seperti itu. Tapi kegiatan yang kita lakukan itu adalah menyediakan sarana prasarana yang menunjang untuk melakukan kegiatan verifikasi blockchain. Jadi ini merupakan istilah digital yang ketika kita membantu kegiatan verifikasi, kita akan mendapatkan fee atas transaksi tersebut. Nah, fee tersebut yang dikenakan PPh dan PPN. Oh, jadi misalnya nih, saya punya sepeda motor gitu. Bukti kepemilikan saya adalah BPKB kan. Ya. Kalau tanah, sertifikat gitu kan. Ya. Tapi kalau aset kripto itu gimana? Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa di kita kripto itu dianggap sebagai komoditas. Nah, komoditas tidak berwujud ini pasti kepemilikannya juga tidak jelas, maksudnya tidak kelihatan gitu. Nah, itu kita istilahnya adalah blockchain. Semua transaksi yang dilakukan semua tercatat dengan rapi dan terdokumentasi dalam blockchain tersebut. Oh, berarti intinya semua serba digital gitu ya? Betul sekali. Jadi memang sangat sulit, agak sulit sih kita memperdalam terkait dengan mekanisme blockchain, digital sebenarnya agak sulit. Tapi ya intinya Semeton juga pasti pengen tahu yang lebih penting dari itu, yaitu kalau kita melakukan miner aset kripto berapa sih kita harus bayar pajak? Berapa sih tarifnya? Oke. Nah, untuk tarif PP Basel 22-nya masih sama 0,1%. Namun, untuk tarif PPN-nya dia lebih tinggi 10 kali, yaitu jadi 1,1%. Wah, berarti tarifnya berbeda ya? Ya. Berarti yang tadi dibilang pertama kali itu terkait dengan jual beli di PPMSC itu dikenakan PPN 0,11%, Ya. PPh 0,1%. Nah, ini akan menjadi 2 kali lipat Semeton. Kalau Semeton itu melakukan perdagangan aset kripto, jual belinya di PPMSC yang tidak terdaftar di Bapepti. Betul. Nah, kan 2 kali lipat. Iya. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan miners. Betul. Miners akan dikenakan PPN sebesar 1,1%. Iya. Dan PPh masih sama, yaitu 0,1%. Mantap banget rangkumannya. Ya, kalau tugas rangkum mengangkum itu ya memang tugas dari host. Nah, ada lagi tugas yang lain, yaitu PPMSE yang melakukan kegiatan pemungutan PPh dan PPN ini, mereka wajib menyetorkan pungutan tersebut di tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan untuk pelaporan di tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kita nggak perlu khawatir kemana sih larinya pajak yang dipungut tersebut.
Iya, intinya semakin banyak ada transaksi aset kripto, penerimaan negara semakin banyak, makin besar pajaknya, makin maju negaranya ya. Betul. Nah, kita jangan mengharapkan kita saja yang to the moon, tapi kalau bisa negara kita juga to the moon juga. Cakep, pastung kare, amin ya. Jadi semakin apa ya, biar kita masyarakat kita sejahtera. Kita kan punya goals nih, tujuan nanti kita akan menjadi masyarakat atau negara emas di tahun 2045. Ya. Iya sih. Nah, semoga itu tercapai dan itu bisa apabila kita melakukan pengawalan yang baik. Oleh karena itu, Semeton Pajak, mari juga kita kawal mengenai peraturan terbaru, informasi perpajakan yang ada, itu melalui akun IG kita @pajakgianyar. Dan juga Instagram Kanwil DJP Bali @pajakbali. Nah, buat Semeton Pajak nih yang mungkin ada yang sering aktif trader atau trading kripto, coba dipamerkan dulu, ditulis di kolom komentar kripto favorit kalian apa? Bitcoin kah? Ethereum? Doge? Atau Cardano mungkin. Nah, buat Semeton Pajak yang juga masih ada sedikit bingung saya terkait aturan PMK 68 tahun 2022 ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti kita akan jawab secepatnya. Nah, Blianom, mungkin sedikit saja segitu aja yang bisa kita diskusikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah datang ya, sudah berbagi insight kepada Semeton Pajak. Nah, saya cukupkan hari ini saja ya. Terima kasih. Saya Ketut Kambiawan. Saya Blianom. Sampai jumpa di podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Om Santi 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 Om.